Ini saya telah tersambung dengan Direktur Pengembangan dan Produksi PT Pertamina Hulu Energi, Bapak Taufik Aditya Warman, dan juga Sekjen Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas, Bapak Moshe Rizal. Pak Moshe dan juga Pak Taufik, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi, Baik, Pak. sehat semua. Ya. Alhamdulillah kalau sehat tentunya. Saya mau ke Pak Taufik terlebih dahulu dengan melihat bahwa SKK Migas dan juga pemerintah ini optimistis untuk target lifting minyak 1 juta BPOD bisa terrealisasi dengan kondisi saat ini yang masih dalam pandemi juga. Bagaimana tentunya Pertamina Hulu Energi ini menilai target tersebut? Baik, sebagai salah satu produsen minyak terbesar di Indonesia, tentunya Pertamina memegang peranan penting dalam upaya pemenuhan target lifting minyak nasional. Kami melalui persiapan dan eksekusi proyek pengembangan lapangan secara agresif, kemudian serta penerapan program optimisasi biaya secara masif dan berkesinambungan. Kami akan terus berupaya tentunya memaksimalkan agar target lifting nasional ini dapat terwujud. Terkait dengan masa pandemik, tentunya untuk meningkatkan kedisiplinan, penerapan protokol COVID senantiasa dijalankan di seluruh operasi, dilakukan dengan agar selamat dan aman. Kemampuan kita mengendalikan COVID menjadi salah satu kunci untuk bisa melakukan eksekusi dari semua program kerja yang telah direncanakan. Demikian mungkin dari kami yang strategi yang akan dilakukan. Pak Moshe, kalau kita melihat dengan target bahwa pemerintah akan menargetkan produksi minyak 1 juta barel per harinya di 2030 mendatang, sejauh apa sebenarnya Anda melihat kendala yang mungkin saja bisa dihadapi oleh pemerintah dalam merealisasikan target tersebut? Terima kasih. Terus terang tidak ada yang tidak mungkin. Ya, semua kalau memang dengan gigih dan dengan niat yang baik, insya Allah ya, itu tujuan tersebut bisa tercapai. Memang tantangannya besar ya. Sekarang kita udah 2021, 2030 itu kurang dari 9 tahun lagi ya. Dan untuk mencapai tingkat produksi 1 juta barel itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan effort yang sangat luar biasa, terus terang saja. Tapi bukan berarti tidak bisa tercapai. Jadi memang program-program pemerintah yang sekarang sedang dijalankan, terutama Pertamina dengan diambil alihnya Blok Rokan, di mana produksi nasional untuk minyak ya mayoritas sudah dipegang oleh Pertamina. Jadi memang betul kata Pak Taufik, Pertamina memegang peranan sangat penting untuk bisa mencapai 1 juta barel tadi di 2030. Tantangannya banyak sekali, terus terang saja. Karena untuk mencapai 1 juta barel per hari tersebut, memang ada beberapa cara ya, banyak dan harus dilakukan semuanya. Tidak cuma hanya satu cara. Satu adalah optimalisasi lapangan yang sudah ada ya. Ditingkatkan lagi produksinya atau turunkan depresiasi produksinya. Kedua adalah percepatan POD untuk masuk ke dalam era produksi. Ketiga adalah EOR, jelas Enhanced Oil Recovery, karena di Indonesia ini banyak sekali lapangan-lapangan tua dan membutuhkan teknologi tambahan untuk bisa menghasilkan produksi atau mengurangi penurunan produksi ya. Dan keempat adalah eksplorasi itu sendiri, dan eksplorasi itu juga tidak mudah. Kenapa? Karena sekarang lapangan-lapangan di onshore itu sudah mulai depleted, dan penemuan-penemuan baru itu lebih sekarang ke offshore, di mana biaya lebih tinggi, dan dari barat mulai juga penemuan-penemuan di timur ya, Indonesia Timur, di mana masih ada tantangan infrastruktur yang belum terpenuhi. Jadi itu tantangan-tantangan yang istilahnya yang dihadapi oleh K3S termasuk juga Pertamina. Nah, memang itu harus diselesaikan dan dihadapi ya, dan itu membutuhkan biaya dan effort yang sangat tinggi. Tapi bukan berarti tidak bisa. Asal semua bisa membantu, semua bisa
berkolaborasi ya pemerintah, K3S, Pertamina, policy maker dan semua stakeholder itu bersama-sama untuk bagaimana memformulasikan iklim yang tepat untuk meningkatkan lagi investasi di dunia migas ini. Pertamina pun sendiri itu membutuhkan bantuan kami, membutuhkan bantuan kita ya, dari sisi investor juga, dari sisi regulator juga. Nah itu yang kita harus perlu tekankan ya. Iya, begitu banyak tentunya harus ada koordinasi dan juga kerjasama antara berbagai stakeholder dan juga pihak untuk tentunya mencapai 1 juta barel per harinya. Tapi seperti apa kalau untuk Pertamina Hulu Energi akan berkontribusi Pak terkait dengan target 1 juta barel per harinya untuk 2030 mendatang? Dan seperti apa sih sebenarnya untuk realisasi dari lifting minyak dari Pertamina Hulu Energi di semester pertama 2021 ini Pak? Baik, hingga semester pertama 2021, kami di Pertamina Upstream khususnya mencatatkan produksi hampir 400.000 barrel per hari, di mana sekitar 290.000 barrel per hari berasal dari dalam negeri, sisanya dari overseas. Nah, tentunya terlihat bahwa kontribusi PHI atau Pertamina terhadap produksi nasional cukup signifikan. Terlebih setelah pasca 9 Agustus, di mana Blok Rokan juga telah memberikan tambahan produksi, di mana produksi harian rata-rata 160.000 barel per hari, yang mungkin itu akan menjadi tambahan kapasitas dari produksi Pertamina sendiri ke depan. Kira-kira demikian mungkin. Jadi secara signifikan kita menjadi kontributor terbesar saat ini di dalam negeri untuk produksi nasional minyak dan gas bumi. Jadi di 2030 mendatang seberapa besar, berapa persen Pak bisa berkontribusi terhadap target lifting migas 1 juta barel per hari? Kira-kira untuk 2030 kan portofolio kita hampir mencapai 60-70% lah ke depan. Tadi juga disampaikan sama Pak Mose, memang tantangan dalam negeri eksplorasi di step out, kemudian di frontier area, tapi itu tentunya tidak sederhana, kemudian membutuhkan kapital intensif dan juga dukungan teknologi dan sumber daya ke depan. Ya, untuk sumber-sumber minyak baru, Pak Taufik, milik Pertamina Hulu Energi yang bisa diandalkan untuk mengejar target tersebut seperti apa, Pak? Sebagian besar memang lapangan kita adalah lapangan yang mature, tadi juga sempat disinggung oleh Pak Moses, di mana untuk menjaga produksi tentunya yang telah ditetapkan diperlukan kerja yang agresif ya, program kerja dengan biaya yang pasti harus terkontrol, karena lapangan mature itu challenge-nya adalah biaya, kemudian sementara produksinya mungkin ada detail pace production. Nah, sebagai contoh aja mungkin saya sampaikan di sini bahwa untuk mengejar tadi produksi ke depan, kita secara agresif mengejar FID atau Financial Investment Decision untuk POD yang tahun ini sampai dengan Agustus kita telah menyelesaikan 28 FID, di mana jumlah tersebut adalah alhamdulillah sejauh ini di atas rata-rata statistik 4 tahun terakhir, di mana kita biasanya maksimum 25 FID per tahun di Pertamina selama ini. Pak Mose, melihat dengan apa yang tadi dipaparkan juga oleh Pak Taufik, sebenarnya untuk sumber-sumber lapangan baru begitu untuk bisa mencapai target lifting migas ini seberapa besar Anda melihat akan bisa berkontribusi? Ya, jadi masalahnya untuk lapangan baru adalah dibutuhkannya eksplorasi. Ya. Eksplorasi itu tadi Pak Taufik bilang butuh kapital dan juga butuh waktu. Ya, rata-rata di Indonesia itu jangka waktu eksplorasi itu lebih dari 10 tahun. Ya. Jadi memang ini butuh percepatan yang luar biasa untuk bisa mencapai tadi 1 juta barel 2030. Karena dari proses POD ke produksi aja itu juga membutuhkan waktu. Jadi eksplorasi itu sendiri masuk ke POD ke masuk ke fase produksi itu juga membutuhkan waktu. Jadi cukup lama dan cukup tadi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, itu butuh dorongan dari pemerintah. Dorongan berupa apa ya, berupa insentif jelas.
Ya, dan juga permasalahan di sekarang ini bukan hanya di Indonesia, terus terang aja. Penurunan produksi itu di negara manapun pasti ada penurunan produksi. Dan sekarang ini secara global, industri migas ini memang lagi sangat ketat. Jadi kita itu bersaing dengan negara-negara lain untuk menarik investor-investor ke Indonesia. Nah, kenapa ketat? Karena satu adalah semua sudah sadar kalau industri migas ini adalah fluktuatif. Ya, banyak sekali uncertainty-nya, resikonya tinggi, dan juga kita lihat sudah melalui beberapa krisis 2008, 2014, sekarang 2020, banyak sekali krisis yang dialami, dan sekarang perusahaan-perusahaan besar multinasional IOC juga sudah mengemukakan komitmen mereka untuk bertransisi, ya, dari tadinya IOC menjadi IEC, Integrated Energy Company. Nah, itu kan mereka akan memperketat lagi pemilihan, ya, seleksi akan portfolio mereka. Ya, mereka itu mempunyai portfolio secara luas di seluruh dunia. Mereka akan menseleksi mana yang lebih make sense bagi mereka untuk menjalankan bisnisnya. Karena ya perusahaan-perusahaan migas ini masih bertumpu pada migas untuk menjalankan bisnisnya, tapi di satu sisi mereka juga ada tekanan untuk bertransformasi, bertransisi. Termasuk juga Pertamina sudah cukup bagus, saya lihat transformasinya, dan memang on the right track dan right direction untuk tadi bersaing secara di kancah global. Jadi itu tantangan-tantangan tersebut memang nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia juga seperti itu. Jadi memang pemerintah dan juga Pertamina itu membutuhkan dukungan kita semua, dukungan para investor, dukungan para stakeholder, ya, terutama dukungan dari pemerintah untuk bisa bersama-sama mencapai tadi 1 juta barel di 2030. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.